Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wakiah dengan NPM 201506128. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses dari PDM generate ke database, lalu akan membuat database baru menggunakan aplikasi DB4. Nah, langkah yang pertama di sini saya sudah berada di halaman PDM membuat sebuah persediaan barang, namun pada persediaan barang ini sudah saya generate ke physical data model. Di dalam physical data model ini saya menggunakan aplikasi For Designer. Nah, untuk selanjutnya ketika kita sudah membuat PDM dalam generate ke PDM, di sini kita perhatikan bahwa untuk di bagian direktorinya di sini harus PK, harus dia berdiri sendiri, maksudnya ada PK. Dipastikan terlebih dahulu ini adalah PK. Nah, kemudian apabila sudah benar dengan posisi seperti ini, maka selanjutnya kita akan melakukan generate ke database. Kita bisa klik database di bagian tools di sini. Ini ada database. Terus di sini kita bisa generate ke database. Namun pada langkah sebelumnya saya sudah menjeratkannya ke database. Langsung saja kita lihat tampilan database-nya. Nah, ini merupakan database dari PDM yang sudah saya buat. Nah, apabila kita sudah melakukan generate ke database, maka selanjutnya kita akan melakukan atau membuka aplikasi DB4. Ini adalah tampilan aplikasi DB4. Nah, pada penjelasan kali ini, di sini langkah utama kita sudah berada di halaman. Namun sebelumnya di sini kita sudah diberikan kredensial utama oleh asisten pada percobaan 5. Di sini kredensial utamanya hostnya sudah tersedia 3.128.171.44 dan untuk portnya ini menyesuaikan nomor urut absen, dan karena di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7, jadi batas penghitungannya ada 7, dan kebetulan saya bertepat di bagian port yang ke 551. Kemudian untuk database-nya akan diberi nama Practicum SBD, dan kita akan memasukkan username dan password. Nah, pada username dan password ini untuk username-nya adalah Practicum dan untuk password-nya itu adalah Praktikan. Kita next. Kemudian kita kembali ke aplikasi DB4. Nah, pada halaman aplikasi DB4 ini sebelumnya untuk aplikasi ini udah saya setel untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi untuk langkah selanjutnya saya akan menjelaskan step by step hal yang harus kita lakukan untuk membuat database di aplikasi DB4. Nah, langkah yang pertama di sini kita akan melihat tools yang ada pada aplikasi DB4. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan new database connection. Kita bisa klik ini, new database connection ini. Kita klik 2 kali. Kita klik new database. Nah, pada tampilan connect to database ini kita pilih yang PostgreSQL. Untuk PostgreSQL kita klik 2 kali. Nah, di sini merupakan tampilan dari koneksi setting dari PostgreSQL-nya. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa hostnya adalah localhost dan database-nya adalah Postgres-nya. Untuk hostnya ini dapat kita ubah sesuai dengan kredensial yang sudah disediakan. Nah, di sini kan untuk hostnya itu kita copy paste dan kita pindahkan ke aplikasi DB4-nya. Kita lakukan step ini. Terus untuk database-nya kita bisa lihat bahwa di sini untuk database-nya adalah namanya adalah Practicum SBD. Kita isi. Nah, untuk yang portnya karena tadi sesuai dengan absen, di sini kita pilih 5521.
kita langsung ganti 5521. Nah, setelah tampilan seperti ini, di sini kan ada untuk memintakan username dan passwordnya. Jadi username dan passwordnya ini kita sesuaikan dengan yang ada di kredensial ini. Jadi username itu adalah praktikum dan untuk passwordnya itu adalah praktikan. Kita lakukan langkah yang sama. Nah, ketika kita sudah menggantikan host, terus nama database-nya dan portnya sudah kita ganti juga, lalu kita memasukkan username dan password. Selanjutnya, kita tinggal mengklik bagian finish ini. Nah, jadi saya sudah tidak melakukan finish lagi ya, karena sebelumnya saya sudah membuat duluan. Nah, ini merupakan step untuk melakukan connection ke bagian PostgreSQL-nya. Apabila sudah finish, maka kita akan beralih ke bagian apa ya ini? Ke bagian sinilah, pokoknya ada di bagian praktikum SBD-nya ini bakalan keluar. Nah, praktikum SBD. Nah, selanjutnya apabila sudah keluar di bagian praktikum SBD, kita dapat mengklik kanan, terus kita bisa klik SQL editor. Lalu kita new SQL script-nya. Nah, apabila kita sudah new SQL script, maka dia akan tampil halaman utama seperti ini. Namun di sini tuh sebelumnya kosong. Nah, jadi untuk langkah yang pertama apabila sudah dilakukan, kita tinggal meng-create database. Jadi create database ini adalah kita membuat database baru. Nah, tadi kan sudah ada nih kita buat database dengan nama praktikum SBD. Nah, tapi kita membuat database baru lagi, yaitu kita dapat memberi nama database itu, kalau saya di sini memberi namanya TIC Siti Waqiah. Ini merupakan nama database. Selanjutnya apabila sudah seperti ini, kita blok seperti ini, terus kita jalankan. Selanjutnya apabila kita sudah membuat create database terbaru dengan nama TIC Siti Waqiah, kita dapat mengklik di bagian praktikum SBD ini, terus kita melakukan edit connection. Nah, di bagian edit connection ini sebelumnya database ini tetap kembali namanya itu praktikum SBD. Namun karena di sini sudah saya ubah, jadi yang perlu diubah itu hanyalah di bagian pemberi nama dari penamaan dari database, yaitu kita ubah jadi TIC Siti Waqiah. Nah, apabila sudah, kita tinggal klik OK. Nah, terus apabila sudah klik OK, dia akan muncul seperti ini, yaitu TIC Siti Waqiah. Nah, kemudian apabila sudah tampil seperti ini, kita klik bagian kanan lagi, terus kita akan melakukan SQL editor dan memilih new SQL script. Nah, apabila sudah kita klik new SQL script, maka dia akan tampil tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, kita copy pastekan database yang sudah kita generate dari PDM ke database ini, kita copy lalu terus kita lakukan pemindahan ke bagian ini, ke script yang kedua. Nah, apabila sudah, kita Ctrl A lagi, terus kita jalankan run-nya. Nah, apabila sudah dijalankan, maka dia akan tampil gitu. Nah, kemudian apabila sudah seperti ini, selanjutnya maka di sini dia akan tampil. Tampilannya itu akan di bagian schemas ini. Kemudian ada di bagian publik. Nah, di bagian publik ini akan keluar tabel yang sudah kita buat. Jadi karena tabel yang sudah saya buat itu ada 4, yaitu barang, distributor, pengadaan, dan petugas. Nah, di sini dapat kita klik 2 kali. Nah, bisa juga view table juga bisa, klik juga bisa. Nah, apabila sudah keluar seperti ini, kita dapat melihat ke bagian toolbox di sebelah ini. Nah, jadi di bagian ini apabila kita klik di bagian barang, maka dia akan keluar script baru, yaitu script seperti tampilan yang sudah saya buat seperti ini. Nah, jadi ketika dia sudah menampilkan script terbaru, maka di sini ada toolbox-nya akan keluar gitu. Ada 4 elemen yang akan kita buat. Nah, jadi di sini ada barang, ada distributor, ada petugas, dan ada pengadaan. Barang bisa kita lihat di bagian
Nah, di bagian yang table ini tuh kita lihat ada barang, distributor, pengadaan, dan petugas. Nah, kemudian jadi untuk langkah sebenarnya, langkah dari PDM ini distributor, barang, dan petugas dia mengikuti di bagian pengadaan. Nah, jadi kita dapat memilih salah satu dari 3 ini, dari distributor, barang, dan petugas. Nah, untuk pengadaan ini adalah kuncinya. Jadi kita melakukannya itu di bagian terakhir. Kita kembali ke bagian di beaver ini. Nah, di sini kita dapat kalau yang sudah saya buat, di sini saya melakukan elemen yang pertama itu adalah barang. Nah, jadi di bagian barang ini kita dapat klik di sini. Nah, di bagian barang ini kita melakukan perintahnya itu adalah insert into barang dengan value-nya itu adalah A1. A1 ini adalah, kita lihat di bagian properti. Nah, di sini kan kalau di bagian barang ini kan ada namanya kode barang. Nah, jadi kita dapat melakukan pemberian kode barang. Nah, untuk perintahnya itu adalah insert into barang dengan value isinya itu adalah A1. Ini adalah kode barang. Kemudian untuk yang nama Pepsodent ini adalah nama barangnya. Perintahnya kita adalah buka kurung, petik tanda petik, kita beri kode barangnya adalah A1. Kemudian untuk nama barangnya adalah Pepsodent. Kalau untuk stoknya ini tipe datanya integer kan. Nah, tipe datanya integernya. Jadi kalau untuk ini maka kita tidak perlu untuk memberikan titik 2. Jadi stok barang itu ada 4 dan harganya itu 5.000. Nah, di sini karena perintahnya untuk meminta 5 masukan, jadi kita buat aja. Untuk lebih mempermudah, maka di sini saya lakukan di bagian tutup kurung ini saya kasih koma. Jadi dia itu tetap berlanjut gitu. Jadi ada 5 kolom atau 5 tabel gitu. Jadi ada A2, ada A3 dan A4. Nah, jadi A2 ini adalah kode barangnya. Terus yang nama-nama wings, pasta, sabun, pasta air ini itu adalah nama barang. Dan untuk stoknya ini di sini sudah ada 3, 4, 4, 7 dan 6. Terus untuk harganya itu ada harga udah di sini. Nah, kemudian di bagian barang di sini saya melakukan langkah untuk membuat di bagian distributor. Nah, di sini kan sudah ada distributornya. Nah, untuk yang propertinya dapat kita lihat bahwa di bagian distributor ini kita lakukan langkah yang bersama, yaitu insert into distributor value. Terus di sini ada 3 masukan, yaitu kode distributor, nama distributor, dan kotanya. Nah, jadi untuk kode distributor itu adalah B1 dan nama distributornya Bambang, dan untuk kotanya itu adalah Metro. Dan ini kita masukkan 5 inputan, melakukan hal sama. Kemudian di sini ada insert into petugas. Lalu kita kembali ke bagian petugas. Nah, di bagian petugas sama kita lihat di sini bahwa di sini ini memasukkan kode petugas dan nama petugas. Jadi C1 ini adalah kodenya dan Yanto ini adalah nama petugasnya. Di sini kita memasukkan 5 inputan. Nah, dari 3 PDM yang sudah saya buat, distributor, barang, dan petugas, maka selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengadaan. Di bagian pengadaan, di sini adalah salah satu kunci. Nah, jadi di bagian pengadaan ini kita masuk ke bagian pengadaan. Nah, di bagian pengadaan ini kan dia meminta untuk bagian kode distributor, kode petugas, kode barang, dan nomor pengadaan, serta tanggal dan keterangannya. Nah, jadi untuk di bagian pengadaan ini kita bisa memasukkan insert into pengadaan value B1, C1, A1, terus D1. Nah, B1 ini adalah value dari barang, terus kalau dia B1 adalah distributor, C1 ini adalah petugas, A1 ini adalah barang. Kemudian D1 ini adalah kode dari pengadaan. Nah, sudah dimasukin. Terus di sini kan dia minta tanggal dan keterangan. Jadi kita beri tanggal. Untuk memasukkan tanggal, yang pertama kita harus memasukkan tahun, bulan, dan tanggal. Terus untuk keterangannya tersedia. Nah, jadi kita akan melakukan hal yang sama, dimulai dari
ini kan B1, jadi kita create bagian B2, C2, A2, D2, terus kita lanjut lagi B3, C3, A3, D3, lanjut lagi sampai dengan kelima dengan tanggal dan keterangan. Kalau tanggal sebisanya kita bedakan, namun untuk keterangannya bisa sama tersedia. Terus apabila sudah selesai kita beri titik 2. Nah, apabila di bagian ini sudah selesai, kita kan bisa lihat di bagian ini hasil data dari pengadaan. Nih, kode petugas C1 inputannya sudah masuk, kode barang A1, tanggal dan tersedia. Ini kan sudah masuk. Nah, kemudian kita akan melakukan proses proses apa ya namanya itu, kalau nggak salah prosesnya itu kita akan memilih 2 kolom dari tabel yang berbeda dengan syarat tiap tabel itu memiliki kolom kunci yang sama. Nah, karena dia memiliki 2 kolom kunci yang sama dari tabel yang berbeda kan artinya. Nah, jadi di sini kita dapat melakukan proses yaitu namanya select nama petugas. Nama petugas, kita lihat di bagian petugas ini kan ada petugas ini kan ada namanya. Ada nama ya. Ada nama petugas di kolom yang berbeda. Nah, kemudian di sini kita kasih koma, terus kita kode distributor. Nah, kode distributor ini kan dua kolom yang berbeda. Distributor ini. Kita lihat ada kode distributor. Nah, gimana caranya antara nama dengan kode distributor ini dapat bergabung seperti tampilan yang di bawah ini yang sudah saya tampilkan, nama petugas, kode distributor. Artinya untuk format atau elemen yang kita masukkan itu adalah select nama petugas, kemudian kode distributor, from petugas inner join ke pengadaan dengan. Nah, jadi artinya nama petugas dan kode distributor akan kita lakukan inner join ke pengadaan. Nah, artinya dari nama petugas ini masuk ke petugas, nama tabel petugas. Kemudian untuk ke inner joinnya ini masuk ke distributor ini kan ke tabel pengadaan. Nah, jadi ketika kita from petugas inner join, maka untuk petugasnya adalah kode petugas dan pengadaan itu adalah kode petugasnya. Nah, apabila sudah ini kita tinggal kontrol A bagian ini, terus kita melakukan run. Nah, di sini untuk melakukan runnya, apabila sudah berhasil, maka dia akan tampil seperti halaman di bawah ini. Pokoknya dia akan tampil seperti halaman di bawah ini. Nah, di tabel yang berbeda namun bisa disatukan seperti itu dan value-nya adalah Yanto. Nah, di sini kan kita lihat nih di bagian data hasilnya. Tuh, kode distributor, nama distributor dan kota. Namun di bagian kode distributor ini akan menjadi satu tabel bersama dengan nama petugas. Jadi Yanto kode distributornya B1, Nisa dia B2, Yanti B3, Rio B4 dan Oto ini B5. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai sistem pengadaan barang menggunakan atau membuat create database terbaru menggunakan aplikasi DB4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.